Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di pagi hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Merian Octaviana, lalu ada Nilatul Khairiyah dan Muhammad Mundir Syafi'i akan mempresentasikan makalah kami dengan judul intelijensi. Yang pertama yaitu pengertian dari intelijensi. Intelijensi adalah suatu istilah yang populer. Hampir semua orang sudah mengenal istilah tersebut, bahkan mengemukakannya. Intelijensi adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi yang abstrak, menalar serta bertindak secara efisien dan efektif. Intelijensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dinilai di dalam satu atau lebih latar budaya. Pengertian intelijensi yang paling banyak dianut para ahli adalah apa yang dikemukakan oleh Wechsler, yang mengatakan bahwa intelijensi merupakan pembangkit atau kapasitas global individu untuk bertindak bertujuan, berpikir rasional, dan berhubungan efektif dengan lingkungannya. Intelijensi secara umum dipahami pada dua tingkat, yakni kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi yang membentuk pengetahuan dan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan, atau biasa disebut problem solving, dan dengan demikian, pengetahuan pun akan bertambah. Intelijensi atau kecerdasan merupakan suatu kemampuan tertinggi dalam jiwa manusia. Intelijensi ini diperoleh sejak mereka lahir, dan saat itulah potensi intelijensi ini mulai berfungsi seiring dengan perkembangan individu. Definisi lain tentang intelijensi ialah suatu kemampuan umum yang merupakan suatu kesatuan. Ilmuwan lain mengatakan bahwa yang pertama ada Alfred Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelijensi yang hidup antara tahun 1857 sampai 1911. Bersama Theodore Simon mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Lalu yang kedua ada Goddard pada tahun 1946, beliau mendefinisikan bahwa intelijensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seorang untuk menyelesaikan masalah yang langsung dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Lalu ada Rudolf beliau berpendapat sedikit berbeda. Menurutnya, intelijensi ialah suatu struktur khusus dalam keseluruhan kepribadian seseorang, suatu keutuhan yang berstruktur yang terdiri atas kemampuan jiwa mental dan diungkapkan melalui prestasi serta memberikan kemampuan kepada individu untuk bertindak. Intelijensi hanya dapat dikenal melalui ungkapan-ungkapan, yaitu terlihat melalui prestasi. Lalu yang terakhir, menurut Profesor Kornstrom berpendapat bahwa intelijensi itu dapat dikembangkan, akan tetapi harus memenuhi syarat tertentu dan hanya mengenal segi kualitas saja. Dengan demikian dapat kami simpulkan tentang intelijensi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam beradaptasi dengan situasi yang baru atau situasi yang beragam. Lalu kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk berpikir secara abstrak menggunakan konsep yang abstrak dan menggunakan secara luas simbol-simbol dan konsep. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi, yaitu faktor bawaan atau keturunan, faktor minat dan pembawaan yang khas, faktor pembentukan atau lingkungan, faktor kematangan, dan faktor kebebasan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu faktor bawaan atau keturunan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Artinya, jika kedua orang tua memiliki intelijensi besar, kemungkinan anak tersebut juga akan memiliki intelijensi yang tinggi.
Dan dalam dunia seseorang tidak semuanya pintar. Ada orang tua yang memang intelijensinya rendah, meskipun seorang anak menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan hasil itu masih tetap ada. Lalu yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Faktor minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan yang merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Jadi sesuatu yang dapat menarik minat seseorang dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang giat dan lebih baik. Lalu yang ketiga ada faktor pembentukan atau lingkungan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Walaupun ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan yang berarti. Walaupun ada ciri-ciri pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan yang berarti. Lingkungan yang baik akan menghasilkan intelijensi yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan intelijensi yang kurang baik pula. Intelijensi tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan yang bersifat kognitif emosional yang dari lingkungan juga memegang peran yang sangat penting. Lalu yang keempat ada faktor kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Kecerdasan tidak tetap statis, tetapi cepat tumbuh dan berkembang. Tumbuh berkembangnya intelijensi sedikit banyak sejalan dengan perkembangan jasmani, umur, dan kemampuan-kemampuan yang telah dicapai. Lalu yang terakhir ada faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah yang ia hadapi. Di samping kebebasan memilih metode, manusia juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Dalam intelijensi, faktor genetik saja tidak cukup bagi seorang untuk mengembangkan kecerdasannya. Peran orang tua dalam memberikan latihan dan lingkungan yang mendukung jauh lebih penting dalam menentukan perkembangan kecerdasan seorang anak. Jadi, untuk menjamin anak yang berhasil tidak hanya bergantung pada kata-kata sukses saja. Kedua orang tua harus berusaha sebaik mungkin untuk menentukan dan mengembangkan sebanyak mungkin kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat saja mengubah intelijensi seseorang yang semata-mata karena ia berada dalam didikan lingkungan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami kepada Saudara Muhammad Mundir Syafi'i. Dipersilakan. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam inteligensi. Inteligensi memiliki beberapa jenis dan dengan peran yang berbeda yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian untuk mengukur kemampuan seseorang. Yang pertama adalah intelligence quotient atau IQ. IQ secara umum merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia. IQ merupakan keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Yang kedua, emotional quotient atau EQ. EQ adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan emosi. Bagaimana seorang dapat menerima dan mengontrol emosinya dan orang di sekitarnya. Yang ketiga, spiritual quotient atau SQ. SQ merupakan suatu kecerdasan yang diilhami, menyemangati dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Yang keempat adalah adversity quotient atau AQ. AQ adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup.
Yang kelima adalah Creativity Quotient atau CQ. CQ adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Dan yang terakhir adalah Emotional Spiritual Quotient atau ESQ. ESQ merupakan pemahaman baru yang menggabungkan antara SQ dan EQ yang mencoba menghubungkannya dengan agama. ESQ mencoba mengatur ketiga dimensi manusia, fisik, mental, dan spiritual. Pembahasan selanjutnya yaitu teori dari intelijensi. Pendefinian intelijensi tidak lepas dari yang namanya teori-teori intelijensi. Berikut mengenai teori intelijensi ada beberapa macam, di antaranya yang pertama, teori unifaktor. Pada tahun 1911, Wilhelm Stern memperkenalkan suatu teori tentang intelijensi yang disebut unifaktor teori. Menurut teori ini, intelijensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Kapasitas umum itu timbul akibat pertumbuhan fisiologis atau akibat belajar. Yang kedua, teori two faktor merupakan menurut teori ini, intelijensi terdiri dari bentuk hubungan neural atau stimulus dan respon. Manusia memiliki 13 miliar urat syaraf sehingga memungkinkan adanya hubungan neural yang banyak sekali. Jadi, intelijensi menurut teori ini adalah jumlah koneksi aktual dan potensial di dalam sistem syaraf. Yang ketiga, teori primary mental ability. Intelijensi terdiri sekelompok faktor atau primary mental abilities, verbal comprehension, numerical, spatial visualization, perceptual ability, memory, reasoning, and work functioning. Para ahli lain menyoroti teori ini sebagai teori yang mengandung kelemahan karena menganggap adanya pemisahan fungsi atau kemampuan pada mental individu. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengukuran intelijensi. Dalam psikologi, pengukuran intelijensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan istilah psikotes. Hasil pengukuran intelijensi biasanya dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu dapat menyatakan tinggi rendahnya intelijensi yang diukur, yaitu IQ. Tes intelijensi yang dilakukan oleh psikologis pada umumnya dan tes intelijensi khususnya merupakan alat yang sangat efektif dan bermanfaat di tangan para ahli yang terdidik dan terlatih. Di tangan mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan psikologis atau tidak terlatih dalam penggunaan dan interpretasinya, suatu tes menjadi sangat berbahaya. Tes yang digunakan secara salah atau disalahgunakan akan sangat merugikan bagi orang yang dites dan bagi institusi yang berkepentingan. Sebagai suatu prosedur sistematis, penggunaan tes psikologis menyangkut dua aspek pokok. Yang pertama, aspek administrasi dan aspek interpretasi. Aspek administrasi tes psikologis merupakan kualifikasi taraf skilled atau terlatih dalam arti pelaksanaan. Aspek administrasi tes psikologis menuntut kualifikasi taraf skilled atau terlatih. Dalam arti pelaksanaan, penyajian tes itu sendiri dapat dilakukan oleh siapapun juga tanpa harus mempunyai latar belakang pendidikan psikologi, asalkan yang bersangkutan telah dilatih secara khusus sehingga kesalahan-kesalahan administrasi tes dapat dihindari. Aspek interpretasi tes psikologis menuntut persyaratan yang lebih daripada sekedar terlatih, yaitu taraf education atau terdidik secara khusus dalam bidang psikologi. Bahkan beberapa jenis tes psikologis menuntut kualifikasi ahli psikologi klinis dalam interpretasi hasilnya. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.